Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fid din, asanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita sama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bermajlis sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasul-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan juga Allah jadikan amalan kita amal yang salih. Selanjutnya masih kita kaji kitab atau kutaib yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullahu ta'ala, yaitu kitab Fawaid Mustambatah min Qissati Luqman Al-Hakim, tentang fawaid atau faidah-faidah yang diambil dari kisahnya Luqman Al-Hakim, dan masih menjelaskan ayat yang ke-12 dari surat Luqman, yang sebenarnya kisah ini atau kisahnya Luqman Al-Hakim ini beliau cuma meringkas dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Dari ayat yang ke-12 yaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dari ayat ini sudah kita jelaskan 6 fawaid. Beliau Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad ini menjelaskan dari kisah Luqman ini kan sebanyak 50. Baru kita kaji 6 fawaid dan masih dari ayat yang ke-12. Sedikit mengulang untuk fawaid yang ke-6, yaitu bahwa ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukur itu fawaidnya, manfaatnya akan kembali kepada hamba itu sendiri. Karena Allah mengatakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya bersyukur itu untuk dirinya. Berarti manfaat syukur itu akan kembali kepada hamba itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan dia dapatkan, yaitu nikmat itu akan selalu ada, atau membuat nikmat itu akan senantiasa ada. Juga di samping akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lain. Jadi kalau kita kumpulkan untuk di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan berikan tambahan nikmat kalau orang bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur akan aku tambah nikmat untuk kalian. Ini pertama, yaitu menjadi sebab bertambahnya nikmat. Lalu yang kedua, di dunia orang bisa mendapatkan apa? Rasa aman dari azab Allah. Ketika orang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia dari azabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah itu tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Berarti seorang mukmin yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat nanti orang akan
mendapatkan ridhonya Allah serta akan mendapatkan balasan yang besar. Karena Allah mengatakan wasanadzis syakirin, wasanadzis syakirin, dan sungguh kami akan berikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Berarti orang yang bersyukur akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, beliau membawakan ayat yang ke-15 dari surat Al-Isra, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Barang siapa yang mengambil petunjuk atau berbuat sesuatu dengan petunjuk Allah, fa innama yahtadi li nafsihi, maka sungguhnya dia berbuat untuk kebaikan dirinya, untuk keselamatan dirinya. Sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Barang siapa yang tersesat, maka fa innama yadillu 'alaiha, kesesatan itu pun akan menimpa dirinya. Ini orang yang bersyukur. Sekarang sebaliknya, kekufuran juga sama nih. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Berarti orang yang kufur, karena lawan dari syukur adalah kufur. Hanya dua kelompok manusia di dunia ini. Kalau enggak kufur ya syukur. Kalau enggak syukur berarti kufur. Sebagaimana yang Allah katakan, inna hadainahus sabila dalam surat Al-Insan, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Hanya ada dua kelompok di dunia ini. Nah sekarang kalau syukur, manfaat bersyukur itu akan kembali kepada orang yang melakukannya atau orang yang bersyukur. Sekarang sebaliknya, orang yang kufur juga sama. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-44, wa man kafara fa'alaihi kufruh. Orang yang kufur, maka dia juga akan mendapatkan akibat dari kekafirannya. Berarti orang yang kufur, dia itu akan menanggung sendiri akibat dari kekufurannya. Tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa itu tidak menanggung dosa orang lain. Orang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain kecuali kalau dia yang menjadi pionirnya atau dia yang memberikan contoh. Dia enggak menanggung juga, dia cuma mendapatkan bagian adab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena dia yang memberikan contoh. Tapi hakikatnya dia tidak menanggung dosa orang lain. Yang kalau orang kufur, apalagi kalau kufurnya kufur akbar, jelas akan menyebabkan orang itu kekal di neraka. Meskipun kalau urusan dalam permasalahan nikmat, kufurnya baru kufur asghar. Jadi yang namanya kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat seperti tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Dia tahu itu suatu nikmat. Tapi dia merasa nikmat itu dia dapatkan karena usaha. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya orang kufur. Dia merasa karena saya punya skill, punya keahlian, punya pengalaman sehingga saya bisa mendapatkan ini misalnya. Dia melupakan bahwasanya dia lupa bahwa nikmat itu Allah yang memberikan. Ini namanya orang kufur. Apakah dia sudah kafir keluar dari Islam? Tentu tidak. Ini baru kufur asghar. Karena dia mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan nikmat itu kepada dirinya. Tapi kalau kufurnya sudah kufur akbar, jelas akan mengeluarkan seorang dari keislamannya dan orang itu akan kekal di neraka. Harus dibedakan antara orang yang kafir dengan kufur yang akbar dan orang yang baru dikatakan kufurnya kufur asghar karena belum mengeluarkan seorang dari keislamannya. Kalau kafir jelas innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Wa ma hum bi kharijina minan nar dalam surat Al-Baqarah. Mereka enggak akan keluar dari api neraka. Tapi ini bagi orang yang kufurnya kufur akbar. Sedangkan kufur asghar itu ancaman berat. Ya semoga ketika masih ada keimanan dalam dirinya, dia akan dikeluarkan dari api neraka. Tapi intinya di sini orang juga harus
menyadari akan bahayanya kufur nikmat. Karena itu akan kembali pada dirinya berupa penyesalan baik di dunia maupun di akhirat. Ini fawaid yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Al-faidatus sabi'ah. Fawaid yang ketujuh, al-imanu bikamali ghinallahil mutlaq min kulli wajhin wa iftiqaril ibadi ilaihi min kulli wajh. Fawaid yang ketujuh masih dari ayat yang ke-12 dari surat Luqman, yaitu mengimani akan kesempurnaan atau akan sempurnanya sifat maha kayanya Allah, yang sifat maha kayanya Allah ini bersifat mutlak. Jadi kita mengimani Allah itu maha kaya, yang sifat maha kayanya Allah mutlak, tidak ada batasan dari berbagai sisi. Sebaliknya, hamba itu fakir dari berbagai sisi. Kalau Allah maha kaya, tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, urusan semuanya. Sebaliknya, hamba itu sendiri dia akan fakir, membutuhkan khaliknya dari berbagai sisi. Maka Allah mengatakan di akhir dari ayat yang ke-12 dari surat Luqman ini, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, barang siapa yang mengingkari, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya. Berarti di sini kita mengimani Allah itu ghaniyun, dan al-ghani yaitu yang artinya maha kaya, itu salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di situ sifatnya Allah, yaitu Allah itu maha kaya. Allah maha kaya, tidak membutuhkan makhluknya dari segala sisi. Salah satu buktinya kalau Allah maha kaya, dan banyak sekali buktinya, salah satu buktinya Allah itu tidak butuh anak. Allah itu tidak membutuhkan makhluknya, Allah tidak butuh anak. Ini salah satunya. Kalau kita masih butuh anak, kita sadari kita itu kalau sudah tua, kita bakal meninggalkan dunia ini, dan kita butuh keturunan untuk meneruskan apa yang sudah kita lakukan. Apalagi kalau orang sudah tua, dia juga membutuhkan bantuan anak. Karena siapa lagi yang akan dekat dengan dirinya selain anak-anaknya? Makanya manusia itu butuh anak. Tapi Allah tidak, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena Allah maha kaya. Allah tidak membutuhkan siapapun. Sebaliknya, hamba itu akan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sisi. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kalian itu fakir kepada Allah. Kalian itu sangat membutuhkan Allah, sedangkan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kita sendiri merasakan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai urusan. Urusan yang sepele saja, kita itu sakit. Allah berikan musibah kepada kita, sakit yang mungkin cuma sedikit sakitnya. Ternyata kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang baru sakit flu, pilek misalnya. Ternyata pilek begini ya rasanya. Dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kesembuhan untuknya. Apalagi urusan-urusan yang lain yang berat, manusia itu sangat membutuhkan Allah. Lalu mungkin ada pertanyaan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makhluknya, mengapa Allah ciptakan kita? Mungkin barangkali kalau orang yang merenungi, kalau Allah tidak membutuhkan makhluk, kenapa sih Allah ciptakan kita? Allah sudah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Maka Allah ciptakan kita, pertama itu hak Allah. Ya, Allah ciptakan kita itu hak Allah. Dan Allah menciptakan kita untuk menguji kita.
Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Kita diuji oleh Allah. Setelah Allah ciptakan kita, kita diuji. Siapa yang paling baik amalan kita? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi Allah ciptakan kita itu untuk menguji kita. Siapa yang paling baik amalannya? Lalu juga muncul lagi pertanyaan. Kalau Allah sudah menciptakan kita, kita disuruh beramal. Kan ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Kan Allah juga nggak butuh amalan kan gitu. Allah butuh amalan kita? Tidak. Tapi mengapa menuntut kita supaya beramal? Nah ini yang harus kita renungi dalam hal ini. Pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah diterangkan oleh para ulama. Ini pertanyaan yang klasik sejak dahulu. Jadi pertanyaan ketika orang barangkali merenungi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita. Tujuannya Allah ingin menguji kita. Yang berarti ujian itu berupa siapa yang paling baik amalannya. Nah, padahal Allah itu kan tidak butuh amalan kita. Kenapa kita harus beramal? Maka kita di sini harus menyadari supaya ini juga bisa menjadi pendorong kita untuk beramal. Supaya mendorong kita untuk meningkatkan amalan kita. Ialah kita beramal di dunia ini pertama supaya kita itu sadar bahwa Allah lah yang paling berhak untuk diibadahi. Ya di sini. Kalau kita beramal itu sebenarnya bukan Allah butuh amalan kita ya, tapi supaya kita sadar siapa yang paling berhak untuk kita ibadahi. Kalau kita itu tidak beramal ya, atau mungkin diam, kita itu nggak akan sadar kita itu melakukan untuk siapa. Tapi kalau kita beramal, maka kita akan sadar amal kita itu mau kita tujukan untuk siapa dan siapa yang berhak. Kalau kita beramal, kita akan sadar Allah yang paling berhak untuk kita ibadahi. Kenapa? Dia itu Rabbul Alamin, dia itu Tuhan seluruh alam. Atau yang kedua, bahwa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga menyadari dialah yang menciptakan kita. Kalau dia yang menciptakan kita, lalu dia memerintahkan kita untuk beribadah, mengapa kita tidak mau kan gitu? Kalau dia yang telah menciptakan kita, lalu dia memerintahkan kita untuk beribadah, pertanyaannya mengapa kita tidak mau kan gitu? Apa sih yang menjadikan kita tidak mau beribadah padahal dia yang telah menciptakan kita? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika memerintahkan kita untuk beribadah, Allah mengungkapkan alasannya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu Allah memberikan alasan. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kepada Allah. Hai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian. Kenapa kita beribadah? Alladzi khalaqakum, dia yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan alasan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita beribadah. Itu karena dia yang menciptakan kita. Kalau orang sudah mengakui Allah penciptanya, berarti ya kita harus beribadah hanya kepadanya. Kemudian juga kalau kita beribadah, kita akan menyadari kewajiban kita kepada Allah mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadi washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika kalian beribadah hanya kepadanya.
Dan masih banyak alasan-alasan yang lain mengapa kita itu beribadah kepada Allah padahal Allah tidak membutuhkan amalan kita. Yang terpenting sebenarnya bagi kita, kita itu beribadah untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beribadah bukan karena Allah membutuhkan amalan kita, tapi untuk kita sendiri. Makanya tadi, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, Allah itu maha kaya. Ya, ghani. Allah itu maha kaya, Allah tidak membutuhkan semua makhluknya. Sebaliknya, makhluk semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya, Allah berada di atas arasnya yang jauh dari makhluknya. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu istiwa di atas arasnya. Allah itu berada di atas atau tinggi di atas arasnya. Perhatikan di sini. Allah itu berada di atas arasnya. Yang aras itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menciptakan aras itu bukan karena Allah butuh aras. Dan ini harus kita pahami. Kalau kita membuat rumah atau tempat tinggal, kenapa? Karena kita butuh tempat tinggal. Ya, kita butuh tempat duduk karena yang namanya arsy itu artinya adalah singgasana. Kalau kita sekarang mengukur diri kita, kenapa kita butuh tempat duduk? Kenapa kita membuat tempat duduk atau mungkin barangkali membeli tempat duduk? Karena kita butuh. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Allah berada di atas arsy-Nya. Tetapi ingat, Allah itu tidak membutuhkan arsy-Nya. Justru ars itu fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau misalnya kita itu mengimani kalau Allah berada di atas arsy-Nya, itu jangan membayangkan seperti kita butuh tempat tinggal kita. Makanya kadang orang itu tidak mau mengartikan atau tidak mau menetapkan istiwanya Allah seperti kelompok Mu'tazilah atau sebagian Asy'ariyah. Mereka kan nggak mau menetapkan kalau Allah tinggi di atas arsy-Nya. Allah berada di atas arsy-Nya, itu mereka nggak mau menetapkan. Karena gambaran mereka, kalau Allah berada di atas arsy-Nya, berarti Allah itu dibatasi. Allah berarti lebih kecil dari arsy-Nya. Kenapa? Dia menggambarkan seperti manusia. Manusia butuh rumah. Kira-kira rumahnya itu lebih gede atau lebih kecil dari manusianya? Ya begitu. Berarti kan rumahnya harus gede. Nah, sekarang arsy-Nya Allah. Berarti arsy-Nya Allah itu lebih gede dari Allah. Kenapa? Gambaran kita, yaitu kita sendiri sebagai makhluk yang kita membutuhkan rumah itu sendiri, kan gitu. Kita menggambarkan diri kita sendiri. Sehingga mereka tidak mau menetapkan summastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah tinggi di atas arsy-Nya. Mereka enggak mau. Akhirnya mereka mentakwil, mengartikan summastawa 'alal 'arsy, mereka artikan kemudian Allah menguasai arsy-Nya. Ini namanya mentakwil. Sebenarnya ya, kalau kita menyadari Allah menciptakan arsy, itu bukan karena Allah butuh kepada arsy-Nya. Allah itu tidak butuh kepada arsy-Nya. Maka ketika kita mendapatkan ayat summastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah tinggi di atas arsy-Nya, kita imani saja bahwasanya Allah di atas arsy. Allah tinggi di atas arsy-Nya.
Tinggal bagaimana istiwanya Allah, bagaimana Allah itu berada di atas arsy-Nya, udah wallahu a'lam. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Malik bin Anas mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaif majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, al-istiwa maklum, yang namanya istiwa, tinggi di atas arsy bagi Allah, itu perkara yang maklum. Tinggal wal kaif, bagaimana istiwanya Allah, ini majhul, kita sendiri, jangankan Allah, arsy-Nya saja kita tidak tahu sebesar apa kan gitu. Maka bagaimana kita akan membayangkannya, wong kita sendiri tidak tahu. Makanya cukup kita mengimani, kemudian menanyakan bagaimananya, itu perkara yang majhul. Lalu kalau orang bertanya bagaimana istiwanya Allah, itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Pertanyaan yang tidak ada dasarnya sama sekali dan tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Mereka enggak pernah menanyakan, wahai Rasul bagaimana istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Mereka enggak pernah menanyakan. Karena mereka sudah maklum, yaitu bahwa ketika Allah berada di atas arsy-Nya atau Allah tinggi di atas arsy-Nya, sudah tugas kita itu, karena Allah tinggi di atas arsy-Nya, tugas kita apa? Tugas kita mengimani, kemudian juga ketika kita berdoa memohon menuju ke langit sana, bahwasanya Allah ada di sana. Ini seorang yang mengaku bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga di sini dalam hal ini, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, arsy itu makhluknya Allah. Dan Allah ketika menciptakan arsy bukan berarti karena Allah butuh arsy-Nya atau butuh makhluknya. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-41, Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah lah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, agar tidak hilang. Allah yang menahan. Wala in zalata in amsakahuma, dan jika keduanya hilang, jika keduanya lenyap, in amsakahuma, tidak ada yang bisa menahan keduanya, siapapun selain Allah. Tidak ada yang bisa menahan kalau langit bumi ini hilang. Tidak ada yang bisa menahannya sebagaimana nanti keadaan di hari kiamat. Tidak ada yang bisa menahan kalau langit itu runtuh. Kalau bumi akan digoncangkan, itu enggak ada yang bisa menahan. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Maha Penyantun. Allah itu Maha Penyabar ketika hambanya itu mensekutukannya dengan yang lain. Maka berarti di sini ditahannya arsy, ditahannya langit bumi, yang semua itu adalah makhluk, maka semuanya itu berjalan, semuanya akan tegak dengan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan makhluk tidak akan bisa lepas dari kekuasaan Allah meskipun sekejap mata. Jadi ini yang ke-7. Kita mengimani bahwasanya Allah itu maha kaya. Allah itu tidak membutuhkan makhluknya, karena Allah mengatakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun. Allah itu maha kaya. Lalu kalimat berikutnya hamidun. Nah di sini faidah yang ke-8. Fa innallaha ghaniyun, kalimat ghaniyun sudah. Sekarang hamidun. Allah itu maha terpuji. Berarti faidah yang ke-8 ialah bahwa ayat ini menetapkan kesempurnaan pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa segala puji atau pujian-pujian itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya,
dan semua pemberian yang Allah berikan. Allah mengatakan tadi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini kalimat yang terakhir. Dan Al-Hamid juga sama dengan Al-Ghani. Al-Hamid itu juga termasuk salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Yang kalau kita mengatakan Allah itu Al-Hamid, Allah itu Maha terpuji, berarti kita menetapkan bahwasanya segala puji itu hanya milik Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pujian yang juga bersifat mutlak. Kalau tadi maha kayanya Allah itu bersifat mutlak. Sekarang maha terpujinya Allah, pujian Allah itu juga mutlak. Tidak ada batasannya sama sekali. Coba kalau sekarang manusia. Manusia dipuji, kamu pandai. Tapinya banyak kan gitu ya. Seorang dipuji karena kepandaiannya, kamu pinter. Tetapi mesti ada kekurangannya dan ada batasannya. Pandai dalam hal apa? Ya, kamu pinter dalam perkara apa? Jadi semua makhluk ada batasannya. Sekarang wanita dibilang cantik. Tapi, sudah ada pengecualiannya atau sudah ada perkara-perkara yang itu membatasi dirinya. Mungkin dia cantik dari segi jasmaninya, tapi dari segi rohaninya belum tentu kan gitu. Berarti ketika manusia itu dipuji, maka pujian itu sifatnya muqayyad, ada batasan, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dipuji maka dari berbagai sisi. Pujian itu sifatnya mutlak, tidak ada batasan. Lalu juga ketika manusia dipuji, pujian itu juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini namanya alhamdul mutlak. Pujian yang sifatnya mutlak, yang sempurna bagaimanapun dan kapanpun. Karena Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Allah juga dipuji karena sebab nikmatnya, karunia-Nya, pemberiannya. Sehingga Allah pun dikatakan Al-Hamid, Allah itu maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-70. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Baginya segala puji di dunia dan di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala dipuji di dunia dan juga di akhirat. Di dunia siapa yang memuji Allah? Tentu para kekasihnya, yaitu orang-orang yang beriman yang masih mau memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersyukur kepadanya, mereka akan memuji Allah. Ini di dunia. Sedangkan di akhirat juga sama, yang akan memuji Allah Subhanahu wa taala para kekasihnya. Ketika mereka berada di sorga, ya, hamba-hambanya Allah yang masuk ke dalam sorganya, maka isinya penuh dengan pujian. Kita bisa jumpai di banyak ayat. Seperti Allah mengatakan tentang orang-orang yang berada di sorga. Mereka begitu masuk ke dalam sorga, mereka akan mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi wa'adana. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Atau di ayat yang lain, alhamdulillahilladzi wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada, dan seterusnya. Jadi mereka itu memuji Allah, kenapa? Ternyata yang Allah janjikan itu betul-betul hak, betul-betul nyata. Atau yang dulu pernah kita terangkan, betul-betul itu adalah hakul yakin. Sudah kita terangkan dulu tentang tingkatan yakin. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ada ilmul yakin, pengetahuan yang yakin. Ketika yang memberitahukan orang yang dipercaya, dia akan yakin. Misalnya datang kemari, ada seorang yang memberitahukan kalau di jalan sana ada peristiwa, misalnya ada kecelakaan, ini misal saja. Yang datang
ini orang yang kita percayai dia punya tugas yaitu polisi lalu lintas, dia memberitahukan. Kita percaya, ini namanya ilmul yakin. Ya, ilmul yakin. Lalu kalau kita itu datang melihatnya itu namanya ainul yakin. Dengan mata kepala kita bisa melihatnya. Dan kalau kita ikut membantu mereka misalnya benar-benar melihat orang yang mengalami kecelakaan, kemudian kita itu membantu mereka benar-benar hakul yakin. Oh, merasakan betul bahwasanya mereka ini mengalaminya. Sebagaimana orang yang sekarang mempercayai adanya surga. Kita mempercayai adanya surga. Siapa yang memberitahukan? Nabi kita Muhammad SAW, orang yang tidak pernah berbohong sama sekali. Beliau tidak pernah berdusta. Kalau kita percaya, kita yakin, itu namanya ilmu yakin. Kalau kita percaya, kalau kita itu nggak percaya, sudah keyakinan itu nggak kita dapatkan. Ilmu yakinnya saja belum dapat. Tapi kalau kita percaya, Rasulullah SAW beliau manusia yang tidak pernah berdusta meskipun satu kata. Lalu kita percaya ketika Nabi misalnya memberitahukan tentang adanya surga. Beliau mengatakan, aku jalan-jalan di surga dan di neraka. Ini Nabi berarti pernah jalan-jalan. Beliau beritahukan kepada kita. Kita percaya enggak? Nah, karena kita seorang muslim yang mengaku bahwasanya beliau adalah utusan Allah, kita percaya. Itu namanya ilmu yakin, pengetahuan. Lalu kalau kita itu nanti di akhirat benar-benar melihat surga, sudah diperlihatkan surga, itu namanya ainul yakin, melihat langsung. Oh, ternyata betul ada surga yang kita lihat. Lalu kalau kita itu masuk ke dalamnya dan merasakan kenikmatan surga, itu namanya hakul yakin. Ini yang mereka katakan, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Begitu mereka masuk, mereka mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Isinya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian kepada Allah di akhirat nanti. Berarti Allah dipuji di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah memiliki pujian sejak awal sampai akhir. Dan manusia juga bersyukur kepadanya secara zahir dan batin. Maka kita pun mengakui bahwasanya segala puji hanya milik Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang ada di dunia ini kecuali Allah lah yang memberikannya. Maka harusnya pujian semuanya itu khusus diberikan kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah. Sehingga kalau orang itu merenungi kalimat talbiyah, ketika orang menunaikan ibadah haji atau umroh, kan membaca kalimat talbiyah. Apa yang mereka ucapkan? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan itu adalah milikmu ya Allah. Meskipun kadang orang yang mengucapkan talbiyah ini pokoknya sekedar mengucapkan. Tapi kalau dia mengakui innal hamda wan ni'mata lak, pujian dan kenikmatan itu semua milikmu ya Allah. Wal mulka, dan juga kekuasaan. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Kalau orang benar-benar merenungi kalimat ini, akan ada rasa ketundukan dia kepada Allah. Dia mengakui kalau kenikmatan yang dia dapatkan semuanya dari Allah. Makanya kalau orang itu benar-benar merenungi amalan-amalan haji atau umroh, itu akan membuat orang itu benar-benar ada ketundukan kepada Allah, sehingga pantas dia pulang mendapatkan predikat haji mabrur. Sebagaimana kalau orang itu sholat, kalau dia sholat dan dia renungi apa yang ada di dalamnya, dia akan keluar dari sholat, dia sudah mendapatkan intinya sholat. Apa sih intinya sholat atau ruhnya sholat? Yaitu khusyuk.
Sehingga pahala salat akan dia dapatkan, benar-benar dia dapatkan. Termasuk di sini ketika orang mengucapkan talbiyah, dia ucapkan innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ini yang kedelapan. Bahwasanya Allah itu juga Hamid, Allah Maha terpuji. Yang Allah dipuji dari berbagai sisi. Andai kata makhluk dipuji, pujian itu akan kembali kepada Allah. Sekarang yang ke-9. Al-faidatu tasi'ah, faidah yang ke-9, yang ini juga masih mengacu dari ayat yang ke-12, yaitu makanatul hikmah wa azimu naf'iha liman habahu Allahu tabaraka wa ta'ala biha. Yang ke-9 tentang kedudukan hikmah. Ya, kedudukan hikmah sudah kita terangkan. Artinya hikmah itu sendiri sudah kita jelaskan di pembahasan awal dari fawaid ini tentang masalah hikmah. Jadi yang namanya hikmah itu kan orang itu benar dalam ucapan dan perbuatannya, atau orang mengenal agama ini tafakuh dan dia mengamalkannya atau ittiba kepadanya, itu namanya hikmah. Dan nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di dalam faidah yang ke-9 ini. Intinya hikmah itu memiliki kedudukan yang agung dan besar manfaatnya bagi orang yang Allah berikan hikmah kepadanya. Kalau Allah berikan hikmah atau Allah karuniakan hikmah, berarti dia telah mendapatkan banyak kebaikan. Allah mengatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan hikmah berarti dia telah diberi kebaikan yang banyak. Maka ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan hikmah itu perkara yang besar karena Allah memuji Luqman. Allah mengatakan walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh kami berikan kepada Luqman hikmah. Nah, Allah ketika menyebutkan sungguh kami berikan kepada Luqman hikmah, ini kan memuji kan, bukan mencela. Walaqad ataina Luqmanal hikmah, sungguh kami berikan kepada Luqman hikmah. Ini pujian maksudnya kan, bukan mencela atau bukan cuma sekedar memberitahukan begitu saja. Ketika Allah mengatakan sungguh kami berikan kepada Luqman hikmah, ini maksudnya Allah sedang memuji Luqman, yang berarti ketika Allah memuji bahwa Luqman mendapatkan hikmah, menunjukkan bahwasanya hikmah itu perkara yang punya kedudukan. Sehingga kita pun berusaha untuk mengetahui apa itu hikmah. Lalu bagaimana supaya kita itu bisa mendapatkannya? Dikatakan di sini wa mimma qila fi ma'nal hikmah. Di antara pendapat yang mengatakan tentang makna hikmah, yaitu pertama annahal ilmun nafi' al-maqrun bil amalis salih. Bahwa yang namanya hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan amal saleh. Ini pendapat pertama. Al-ilmu nafi' al-maqrunu bil amalis salih. Ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan amal saleh. Kalau cuma sekedar ilmu tapi enggak disertai dengan amalan, ini belum hikmah namanya. Atau yang kedua, wakila hiya wad'ul umur fi maudhi'iha, yaitu menempatkan perkara pada tempatnya. Itu namanya hikmah atau bijaksana, karena hikmah juga diartikan kebijaksanaan. Ini yang kedua, mengartikan hikmah itu wad'ul umuri fi maudhi'iha, menempatkan perkara itu pada tempatnya. Wakila, dan pendapat ketiga mengatakan hiyal basirah wal fahmu was sadad wa husnur ra'i, yaitu basirah berupa ilmu, wal fahm pemahaman, was sadad dan kebenaran, wa husnur ra'i dan pendapat yang baik. Ini namanya hikmah. Serta masih banyak penjelasan para ulama yang lain tentang masalah hikmah.
Asyahid di sini yang dijadikan dalil dalam hal ini karena Allah tadi mengatakan bahwa walaqad ataina Luqmanal hikmah, yang jadi syahid di sini bahwasanya hikmah itu punya kedudukan yang tinggi. Yang seharusnya setiap hamba berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkannya, untuk bisa meraihnya dengan cara melakukan upaya-upaya, sarana-sarana jalan yang bisa mengantarkan kepadanya, yang bisa membawa dia untuk meraih hikmah itu sendiri. Ada nasihat yang penting dari sebagian ulama salaf tentang kalau orang itu sudah mendapatkan hikmah berupa ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar, misalnya tentang Al-Quran, dia punya ilmunya, dia punya pemahaman yang benar dan dia berusaha untuk menjalankan. Yang kadang-kadang ya misalnya orang itu punya ilmu, lalu dia jalankan ilmunya, dia rasa yang dia miliki sangat kecil dibandingkan dengan orang yang kaya yang punya harta yang banyak. Rasanya yang dia miliki itu sangat kecil, bukan suatu yang punya kedudukan. Maka perhatikan nasihat sebagian ulama salaf. Man u'tiyal ilma wal Qur'an yambaghi an ya'rifa nafsahu wa la yatawadha' li ahli dunya. Ini sebenarnya sudah pernah kita bawakan. Man u'tiyal ilma wal Qur'an, barang siapa yang diberi ilmu dan Qur'an. Di orang itu punya ilmu tentang urusan agama ini dan dia juga bisa menguasai Qur'an. Yambaghi an ya'rifa nafsahu, hendaknya dia mengenal dirinya, kenali dirinya. Wala yatawadha' li ahli dunya, jangan dia merendahkan dirinya kepada orang-orang yang punya dunia. Orang yang punya harta, orang kaya, orang yang punya jabatan. Lalu dia DP-DP, dia merendahkan dirinya kepada ahli dunia. Li ajli dunyahum, karena untuk mendapatkan dunia mereka. Ini suatu kesalahan besar. Kenapa? Fa inna ma u'tiya afdhala mimma u'tiya ashabad dunya, karena dia telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih afdal dari apa yang diberikan kepada para pemilik dunia. Ya, orang yang dapat ilmu dan dia bisa mengamalkan meskipun kecil lah. Dia tahu tentang wudu yang benar, lalu dia amalkan dengan baik. Dibanding orang yang kaya tapi mungkin tidak tahu cara wudu yang benar, itu lebih besar mana? Mereka punya kekayaan yang begitu banyak, tapi nggak tahu cara wudu yang sesuai sunnah Nabi misalnya. Mereka itu kalau wudu pokoknya asal dibasuh begitu. Ketika keran dibuka kerannya, kaki cuma diangkat, nggak pernah digosok. Pokoknya angkat kaki, udah nanti turunin, nggak pernah digosok sama sekali. Kita ngelihat, aduh. Ini orang nggak tahu tentang cara wudhunya Nabi misalnya. Lalu kita tahu, kita membandingkan dia ini orang kaya. Dan saya bukan orang yang punya, atau orang yang jadi dirinya merasa orang yang tidak punya, tapi punya ilmu dalam hal ini. Maka kalau orang punya ilmu tadi, hendaknya dia kenali dirinya. Jangan dia merendahkan dirinya kepada orang-orang yang punya dunia hanya untuk mendapatkan dunia mereka. Karena alasannya fa inna ma u'tiya afdhala mimma u'tiya ashabad dunya, karena dia telah diberi yang lebih afdal, yang lebih mulia dari apa yang telah diberikan kepada para pemilik dunia. Li'anna Allah samma dunya mata'an qalilan, karena Allah menamai dunia itu dengan kata mata'an qalilan, kenikmatan yang sedikit. Allah mengatakan di ayatnya, qul mata'ud dunya qalil. Katakan, kenikmatan dunia itu sedikit. Ini sebenarnya pernah kita terangkan. Ada perkataan Ibnu Umar juga, atau ada yang mengatakan perkataannya Abdullah bin Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud bahkan menyandarkannya kepada Nabi SAW.
Kata Ibnu Mas'ud hampir sama, senada dengan kalimat tadi. Man ta'allamal Qur'an fadhanna anna ahadan aghna minhu faqad haqqara 'aziman wa 'azzama saghiran atau hakiran. Barang siapa yang mempelajari Quran, dia bisa menguasai Al-Quran. Lalu dia mengira bahwa ada seorang yang lebih kaya darinya, maka sungguh dia telah menganggap remeh suatu yang besar dan menganggap besar suatu yang remeh. Atau lafaz-lafaz yang semisal inilah ya. Orang itu punya ilmu, apalagi dia misalnya tahu tentang bacaan Quran yang benar, tahu tajwidnya, tahu bagaimana mengeluarkan huruf itu sesuai dengan makhrajnya. Kalau kita kan asal keluar, kalau kita baca Quran asal keluar gitu kan ya. Huruf ain di mana posisinya, huruf shin di mana, huruf shad di mana, bagaimana membunyikannya. Mungkin kita itu nggak pernah belajar, pokoknya shad ya keluar shad gitu saja. Ini kurang tebal, ini kurang begini, kan nggak pernah kita pelajari barangkali. Ini sedikit tipis, kurang tipis ini keluarnya dari mana, jangan mantul seperti itu, dan lain sebagainya. Ini kekurangannya orang Jawa, kalau bilang ain nggak bisa, bisanya ngain. Ini orang Sunda, kalau bilang fa nggak bisa, bisanya pa, dan lain sebagainya lah. Orang ketika sudah mengetahui, oh berarti makhraj seperti ini cara keluarnya, maka itu jangan dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh ahlu dunia. Ini suatu yang besar, yang nanti kalau orang benar-benar dia memilikinya, dia bangga di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, itu akan mendatangkan banyak manfaat. Tapi kadang manusia itu menganggap itu perkara yang ringan, ketika bertemu dengan ahlu dunia itu seolah-olah ilmunya itu hilang. Makanya di sini yang namanya hikmah itu perkara yang besar, sehingga orang berusaha untuk bisa mendapatkannya, pemahaman yang benar tentang agama ini, dan membuahkan berupa amal yang saleh. Itulah hikmah. Lanjut yang ke-10, al-faidatul ashirah. Faidah yang ke-10 mulai dari ayat yang ke-13, yaitu wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nah, ini sekarang mulai dari ayat yang ke-13. Jadi 9 faidah yang sudah kita pelajari itu semuanya dari ayat yang ke-12. Sekarang yang ke-10 dari ayat yang ke-13, yaitu al-ashirah, al-faidatul ashirah, ahammiyatu uslubil wa'di fit tarbiyati wa ta'lim. Pentingnya uslub, metode, cara memberikan nasihat dalam tarbiyah dan ta'lim, dalam mendidik dan menyampaikan ilmu. Artinya memberikan nasihat dalam hal mendidik, menyampaikan ilmu itu sangat penting. Karena di sini di ayat ini Allah mengatakan wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Berarti yang namanya memberikan nasihat ini nanti akan ada pengaruhnya yang sangat kuat dalam mendidik manusia atau di dalam mengajarkan ilmu kepada generasi sesudahnya. Yang namanya al-wa'ad itu apa? Memberikan nasihat itu apa? Yaitu agar ilmu itu ditujukan kepada orang yang akan dibimbing, orang yang akan diarahkan, supaya orang mengamalkannya, yang dalam nasihat ini disertai dengan tarhib dan tarhib. Jadi menyampaikan ilmu yang namanya nasihat, menyampaikan ilmu
agar mereka itu bisa mencernanya dan mereka bisa mengamalkannya, tapi di situ ada targhib dan tarhib. Pakai ghain dulu, at-targhib, yaitu ada targhib, ada dorongan, anjuran, motivasi, rangsangan, dan ada tarhib, yaitu peringatan, menakut-nakuti. Jadi satu sisi ketika kita memberikan nasihat, itu sambil memberikan nasihat ada dorongan. Ini kalau kamu melakukan seperti ini, kamu akan begini, begini, begini. Ini dorongan namanya. Tapi kalau kamu tidak mau, akan begini, begini. Ini namanya ancaman atau peringatan. Itu yang namanya berikan nasihat. Satu sisi ada targhib, yaitu dorongan, motivasi. Di sisi yang lain ada tarhib, peringatan. Dan ini termasuk uslub dakwah al-islamiyah, termasuk metode dalam dakwah Islam yang sangat dianjurkan. Karena Allah sendiri menerangkan atau Allah sendiri melakukan hal itu ketika menjelaskan ayat-ayatnya. Dan kita jumpai banyak sekali ayat-ayat yang ketika Allah menjelaskan kepada umat manusia, itu kita bisa memahami, oh Allah ternyata menggunakan uslub targhib dan tarhib. Misalnya ketika Allah mengatakan wa'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ini satu ayat Allah katakan, wa'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu sangatlah keras siksaannya. Berarti apa ini namanya? Tarhib, ya. Kenapa? Allah memberikan peringatan, Allah memberikan ancaman. Ketahuilah Allah itu syadidul iqab, Allah itu sangatlah keras siksaannya. Tapi Allah melanjutkan, wa annahu ghafurur rahim, atau wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Berarti maksudnya dorongan, ya, anjuran, motivasi. Ketika orang melakukan dosa misalnya, ancaman nih, Allah itu sangat keras siksanya. Tapi Allah maha pengampun supaya dia didorong untuk bertaubat, namanya targhib. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang hal itu. Maka ketika orang melakukan targhib, yaitu memberikan dorongan, berarti disebutkan perkara-perkara yang baik, ada motivasi-motivasinya. Sebaliknya, ketika menyebutkan tentang larangan, di sana juga diterangkan adanya perkara-perkara yang harus ditakuti oleh manusia. Dan juga orang berusaha untuk menerangkan manfaat dari adanya dorongan ini, kemudian juga adanya ancaman atau adanya manfaat dari ancaman ini. Ini namanya orang berikan nasihat. Supaya orang tergerak. Adanya dorongan kan supaya orang beramal. Adanya ancaman supaya orang itu tidak melakukannya. Terkekang dari melakukan maksiat. Jadi misalnya ada targhib. Targhib itu tadi dorongan. Dorongan untuk beribadah berarti jelaskan pahalanya. Supaya orang terdorong. Dan ini uslub dakwah Islam. Baik dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Contoh hadis Nabi. Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas afshus salam, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkan salam, sambung silaturahim, dan salatlah di malam hari ketika manusia pada tertidur. Ketika manusia tertidur, salatlah kalian. Maka kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya. Kenapa? Orang ketika melakukan perkara-perkara ini yang akan mengantarkan orang kepada surganya Allah. Ini dorongannya. Tebarkan salam, sambung hubungan kekerabatanmu, kemudian juga berusaha untuk qiyamul lail di saat manusia pada tertidur. Kalian akan masuk surga dengan selamat, dengan aman. Ini namanya kan dorongan. Atau contoh yang lain, misalnya Nabi SAW mengatakan, man qara'a
Qul huwallahu ahad asyra marrat bunyalahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Cuma membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai 10 kali, dibangunkan untuknya istana di surga. Gampang enggak? Gampang. Ini dorongannya sebenarnya kuat. Meskipun kadang kita itu kalau lagi mendengar seperti ini, kalau begitu saya mau baca keluar. Tapi begitu pulang ke rumah, bubar semua. Tadi suruh ngapa ya? Itulah kita. Dorongan ini kadang kurang mendorong diri kita untuk mengamalkannya. Ini padahal ini kan dulu pernah kita kaji, awal kajian saya di sini tentang masalah buyutun yuhibbuhallah wa rasuluhu, itu ada di sana 10 perkara yang karenanya kita akan dibangunkan rumah di surga. Banyak sekali. Salah satunya ini. Atau contoh yang lain yaitu melangkahkan kaki ketika menutup celah saf yang depan kosong. Depan kosong. Malah nyuruh orang, jenengan maju ke depan. Ini bukan dirinya, jelas depan kosong tapi pada gak mau maju. Misalnya satu saf ya, di belakang ada berapa, itu kosong. Dia langkahkan kaki untuk menutup supaya tertutup celah itu. Langkah kaki dibangunkan istana di sorga. Tapi kadang-kadang orang itu malah lewira gitu, orang Jawa bilang, jenengan mohon. Gitu. Harusnya dia, kenapa? Maju, melangkahkan kaki cuma berapa langkah sih? 2-3 langkah kan menuju saf itu, karena dia tahu ada celah. Misalnya contohnya kan ada yang sholat anak kecil gitu ya, namanya juga anak kecil ikut baris pertama. Begitu sudah masuk sholat, ini anak kecil pergi kan, terus gimana seperti ini? Ini celah ini. Maka yang ada di sampingnya kalau merapat gitu, nanti anaknya balik lagi gimana, desel-desel, ya itu urusan nanti kan itu. Dirapatkan, nanti kalau ada yang paling pinggir itu muat untuk satu kan, bisa alhamdulillah untuk 1 orang. Ini menutup celah, melangkahkan kaki, itu 1 istana di surga nanti. Kan gampang kan, butuh berapa detik kan gitu. 1 istana, itu dorongan namanya. Anjuran, ya motivasi yang begitu kuat. Masih butuh apa lagi coba? Ada juga orang yang ketika masuk pasar, ini yang suka ke pasar nih, ibu-ibu terutama. Masuk pasar dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu, biyadihil mulku kulluhu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk, baca doa itu, dibangunkan istana di surga. Keluar lagi, ada yang belum ketinggalan masih, balik lagi, baca doa lagi. 2 istana di surga itu. Serta masih banyak yang lain. Orang bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Itu namanya tadi dorongan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya targhib. Dorongan supaya beramal saleh, supaya bertaubat, supaya meraih surga dan rahmatnya Allah. Ini banyak sekali. Sekarang sebaliknya, ada tarhib, ada peringatan. Peringatan dari dosa, terutama dosa kufur tadi sudah kita terangkan di awal tadi. Orang yang kafir, maka mereka tidak akan masuk surga. Wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka. Ini kan berarti ancaman. Jangan sampai kita terjerumus kepada kekafiran. Atau mungkin yang di bawah itu kedzaliman. Nabi memberikan ancaman. Ittaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kedzaliman. Karena kedzaliman itu akan membuat orang itu nanti merasa gelap di hari kiamat nanti. Jadi kalau sekarang kita melakukan kedzaliman, itu akan membuat dunia kita atau akhirat kita nanti keadaannya gelap. Semakin banyak semakin gelap.
Dan kalau semakin banyak sekali seperti orang-orang kafir, maka mereka itu jangankan melihat yang ada di sekitarnya dengan pandangan yang jauh, mau melangkah saja nggak bisa. Karena apa? Saking gelapnya. Mau melangkahkan kaki itu nggak bisa. Seperti Allah terangkan tentang keadaan orang-orang munafik di dalam surat Al-Hadid, di mana orang-orang munafik mereka itu ngelihat orang-orang yang beriman pada punya obor, punya cahaya. Maka mereka ingin minta. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nduruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babum batinuhu fihi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adab. Di hari ketika itu, hari kiamat, yaqulul munafiquna wal munafiqat, orang-orang munafik laki-laki dan munafik wanita mengatakan lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Kata mereka orang-orang munafik, unduruna, tunggu kami merasa kegelapan. Tunggu kami, kata mereka. Naktabis min nurikum, kami akan mengambil cahaya kalian. Udahlah, bagilah untuk kita cahaya, karena kami kegelapan. Tapi kata orang-orang yang beriman, qilarji'u wara'akum, sana kamu balik lagi sana, ke belakang. Cari orang-orang yang barangkali bisa memberikan cahaya. Faltamisu nuron, carilah cahaya sendiri sana. Ini orang-orang munafik yang dahulu mereka sebenarnya punya mereka dekat dengan orang-orang yang beriman. Hidup bersama, melihat bagaimana aktivitas orang-orang yang beriman. Tetapi iman itu, cahaya itu enggak mereka dapatkan. Ini sama nanti di akhirat. Ngelihat orang-orang yang beriman punya cahaya di akhirat ya. Ini mereka kegelapan, minta cahaya enggak boleh. Kenapa? Dulu dia di dunia melihat cahaya, keimanan enggak mau ngambil. Maka nanti di akhirat minta, udah enggak bisa diberikan. Ini akibat dari kedzaliman. Namanya tarhib. Maka di sini dikatakan demikian pula yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim di dalam wasiat yang dia sampaikan kepada anak-anaknya. Wasiat berisi targhiban, dorongan yang memberikan manfaat, memberikan motivasi ya kepada orang yang diajaknya, dalam hal ini anak-anaknya dan juga orang-orang yang membaca nasihat-nasihatnya. Serta memberikan tarhib, peringatan agar bisa mencegah orang yang diajak dengan cara meninggalkan dosa atau perkara-perkara yang tercela, hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nasihat yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim. Ini juga perkara yang penting, yang kalau orang memberikan nasihat juga seperti itu. Jadi satu sisi ada anjuran, ada dorongan, ada juga peringatan. Jangan berlebihan dengan hanya sekedar anjuran saja, lalu peringatan nggak pernah. Ini berbahaya. Nanti mereka terjerumus kepada permasalahan murjiah. Selalu sangat berharap akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi berlebihan sikap berharapnya. Lanjut yang ke-11. Al-faidatul hadiyatah asyar. Faidah yang ke-11 yaitu ahammiyatu husnit tawaddud wa adhimi asarihi alal mutalaqqi wal muta'allim. Pentingnya menunjukkan cinta atau saling mencintai, dan besarnya pengaruh orang menunjukkan cinta kepada orang yang akan mengambil ilmu atau orang yang belajar ilmu. Maksudnya ketika memberikan nasihat yang disampaikan oleh Luqman, ini beliau menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Apalagi anaknya. Orang yang paling berhak mendapatkan ilmu dari
seseorang, dari seorang muslim adalah anaknya atau keluarganya kan. Ketika menyampaikan ilmu, disampaikan ilmu dengan uslub yang bisa masuk ke hati. Istilahnya kalau dia katakan dari hati, insya Allah juga akan masuk ke hati. Tapi kalau uslubnya itu dia cuma dari mulutnya, dia juga cuma sampai di mulut. Jadi kalau kita itu menyampaikan kepada orang, memang kalau dari hati insya Allah bisa masuk ke hati. Tapi kalau hanya dari mulut saja tanpa masuk ke dalam hati, nanti susah untuk masuk ke hati orang lain. Di sini Luqman Al-Hakim ketika menyampaikan nasihatnya, beliau menggunakan kalimat-kalimat yang dia menunjukkan rasa cintanya. Karena kalimatnya apa? Dia ungkapkan kalimat ya bunayya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Ya bunayya, hai anakku. Ya bunayya, ya ibni, lalu ditasghir namanya, uslub tasghir. Tasghir itu dalam bahasa Arab ya, artinya untuk menunjukkan rasa cinta itu dianggap kecil, dikecilkan. Maksudnya dikecilkan di sini bukan berarti dihinakan, bukan. Memanggil dengan panggilan yang kecil. Misalnya orang itu ketika memanggil anak kecil itu, maksudnya bukan untuk menghinakan, tapi maksudnya uslub tasghir di sini menunjukkan adanya kedekatan. Contohnya begini, kalimat ya akhi, akhi itu kan saudaraku, tapi untuk menunjukkan sisi kedekatan ditasghir, akhi jadi ukhoy ya. Lalu ada ya mutakallim di situ berarti ya ukhoyya. Ya akhi dengan ya ukhoyya itu ada sisi perbedaan, hai saudaraku. Tapi kalau ya ukhoyya, hai adikku, jadi dia menganggap yang diajak bicara itu adalah adiknya dia sendiri. Ibarat seorang yang dewasa, yang tua mau memberikan sesuatu kepada orang yang lebih muda, tentunya ketika memberikan nasihat itu penuh dengan kecintaan. Di sini sama, Luqman memanggil anaknya ya bunayya, hai anakku. Hai anakku yang kecil. Berarti di sini ada pengaruh pada diri seorang yang sedang dipanggil. Sehingga dia pun, anaknya ini ketika dipanggil kalimat tersebut akan berusaha untuk memperhatikan. Sehingga dia bisa benar-benar mengambil manfaat dari apa yang disampaikan. Kenapa? Orang menyampaikannya itu ada uslub atau ada disertai dengan unsur menunjukkan rasa cinta. Ada kecintaan yang terbawa di situ. Jadi kalau misalnya orang itu memanggil orang lain ya walad, ya hai anak, itu mungkin cuma menengadahkan. Tapi kalau dipanggil dengan kalimat-kalimat yang lembut, meskipun kalau bahasa kita itu barangkali beda-beda gitu ya. Karena memanggil sesuatu itu panggilan yang halus itu bagaimana? Kan beda-beda di sebagian masyarakat. Tetapi jangan sampai keluar kata-kata yang kasar intinya. Karena kadang-kadang orang itu ketika memanggil orang lain, kadang-kadang keluar dari mulutnya kata-kata yang kasar, bahkan mungkin sampai hewan-hewan keluar dari mulutnya. Disamakan orang itu dengan hewan. Ini kasar namanya. Atau termasuk perbuatan mencela. Atau bahkan menyebut salah satu anggota badannya, itu juga perkara yang tercela. Ya, menyebut anggota badannya cuma kepala ditambahmu, kepalamu, itu. Tapi pakai bahasa Jawa. Atau mungkin yang lain, pokoknya semua anggota tubuhnya ketika disebut itu biasanya juga unsurnya tidak baik. Kata-kata yang seperti itu tidak pantas keluar dari seorang yang menjadi seorang pendidik. Kalau dia seorang mu'alim, seorang murabbi yang ingin mendidik anak didiknya dengan baik, jangan sampai keluar kata-kata yang seperti itu, tidak baik. Juga menunjukkan rasa cinta itu ya jangan cemberut, jangan tertutup, jangan pikirannya itu seperti mengkerut. Di sini Luqman Al-Hakim mengatakan ya bunayya, hai anakku.
Dicontohkan pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ingin menyampaikan ilmu, banyak sekali contoh-contohnya. Salah satunya ketika beliau mengajak bicara sahabat Mu'adz bin Jabal. Apa yang beliau katakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal? Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz bin Jabal sambil memegang kedua pundaknya. Ya. Orang itu kalau memberikan nasihat dengan jauh seperti ini saja kurang bagus, tapi dipegang seolah-olah ada kecintaannya, kan itu memang menunjukkan rasa cinta. Dipegang kemudian dinasehati di hadapannya. Kan orang itu berarti kan sangat fokus. Kalau orang sudah dipegang, fokusnya gimana? Kan dia nggak bisa kemana-mana. Itu dia akan fokus. Sebagaimana Jibril ketika ingin mengambil ilmu dari Nabi SAW dalam hadis Jibril yang masyhur, dia kan asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia sandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi, ditempelkan. Wa wada'af kafai ala fakhidaihi, dia letakkan kedua telapak tangannya pada pahanya. Jadi kan sudah dekat dengan Nabi SAW, lalu bertanya tentang ilmu, itu akan masuk ilmu. Demikian pula ketika memberikan nasihat, ada kedekatan dan ungkapan kalimat-kalimat yang lembut seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Dia memanggil Mu'adz, ya Mu'adz inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Ini belum memberikan nasihat sudah keluarkan kata-kata yang indah. Ya Mu'adz inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu, aku menyayangimu. Kalau bahasa kita mungkin cinta barangkali ya kurang lumrah, tapi ya kalimat sayanglah barangkali. Sungguh aku menyayangimu, kayak gitu. Didengar oleh Mu'adz kan rasanya indah, sejuk. Ilmu yang akan disampaikan tentu akan masuk mengalir dengan sejuk pula, kan gitu. Ini yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Baru setelah mengungkapkan kalimat ya Mu'adz inni la uhibbuk, Mu'adz pun mengatakan bi abi anta wa ummi ya Rasul wa ana uhibbuk. Aku juga mencintaimu wahai Rasul. Baru Rasul menyampaikan nasihatnya, usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang diajarkan oleh Rasul kepada Mu'adz. Karena menyampaikannya dengan uslub yang lembut, sahabat Mu'adz pun gak pernah lepas dari kalimat ini dia ucapkan dalam sholatnya atau di penghujung sholat, yaitu sebelum salam. Ini uslubnya betul-betul mengena. Metode cara yang dilakukan oleh Nabi SAW betul-betul masuk, diterima ilmu itu dengan baik. Sampai oleh Mu'adz sendiri ketika dia ingin menyampaikan hadis ini kepada yang lain, kepada perawi berikutnya dan berikutnya dan berikutnya terus, itu mengungkapkannya juga sama. Kepada muridnya oleh Mu'adz bin Jabal juga katakan wallahi inni la uhibbuk. Sungguh aku mencintaimu. Dan terus perawi berikutnya menyampaikan kepada muridnya juga sama, terus begitu. Sehingga disebutlah hadis ini hadis musalsal. Itu hadis yang ketika perawi mau menyampaikan kepada perawi berikutnya dengan cara yang sama atau kalimat yang sama mengawalinya sebelum menyampaikan hadis. Itu namanya hadis musalsal yang Al-Imam Al-Baiquni di dalam Mandhumah Baiquniyahnya, yaitu nadham-nadham yang menerangkan tentang ilmu mustalah hadis, di sana disebutkan mulsalsalun qul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi amba nil fata. Ini dalam bait syairnya Baiquniyah. Jadi itu hadis musalsal. Ketika orang menyampaikan hadis kepada seseorang, kalimatnya seperti itu, nanti orang pun misalnya si A kepada si B menyampaikan kalimatnya inilah uhibbuk, wallahi inilah uhibbuk. B kepada C, dia juga bilang wallahi inilah uhibbuk. C kepada D, juga dia akan katakan wallahi inilah uhibbuk. Itu terus beruntun seperti itu. Tapi ini baik maksudnya.
Kenapa? Kalimat seperti ini ketika diucapkan penuh dengan kecintaan, maka akan mengalir dengan tenang dan juga insya Allah membekas kuat di dalam hati orang yang menerimanya. Lanjut yang ke-12. Al-faidatus saniyatah asyar. Faidah yang ke-12 yaitu mura'atul aulawiyat fid da'wati ilallah, yaitu memperhatikan perkara-perkara yang mendapatkan prioritas atau perkara-perkara yang didahulukan dalam berdakwah. Jadi memperhatikan perkara mana yang harus didahulukan ketika berdakwah, ketika orang menyampaikan ilmu. Jadi jangan sampai perkara yang besar dilupakan, perkara yang pokok dilupakan. Ini berarti kurangnya metode dalam dakwah. Karena di sini Luqman mengajarkan kepada kita memulai perkara yang terpenting baru yang penting. Ya, yang perkara yang paling penting baru yang penting yang lainnya yang di bawahnya. Tapi jangan sampai orang itu keliru, salah jalan. Perkara yang paling penting dilalaikan, yang tidak penting malah didahulukan. Maka di sini Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada kita bagaimana beliau menanamkan keyakinan yang kuat, keyakinan yang benar, keimanan yang sahih, ya, keimanan yang benar tertanam di dalam diri anak, yaitu apa? Urusan-urusan akidah. Lalu berikutnya tentang masalah ibadah, nanti kemudian akhlak. Tapi tanamkan dulu unsur i'tiqad yang sahih, keyakinan yang sahih, yaitu perkara tauhid. Makanya Nabi SAW ketika mengutus para sahabatnya berdakwah seperti sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman dan juga sahabat Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman pula, lalu ada sahabat Abdullah bin Mas'ud ke Syam, serta para sahabat yang lain yang mereka itu berdakwah di luar negeri. Salah satu yang Nabi sampaikan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal ketika beliau hendak pergi ke Yaman, Nabi berpesan. Riwayat yang ada di sini yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih ya ila an yuwahhidullah ta'ala. Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, hendaklah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka yaitu agar mereka mentauhidkan Allah. Atau riwayat yang masyhur yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah dan juga para ulama yang lain, ya. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah syahadat, yaitu maksudnya permasalahan tauhid. Baru selanjutnya tentang wasiat-wasiat yang lain. Tapi wasiat yang pertama kali dikatakan oleh Luqman apa di sini? Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah kamu syirik kepada Allah. Di sini sepertinya suatu larangan. Bukankah ya yang namanya orang itu ketika menyampaikan, terutama kepada anak kecil, ya, kalimatnya begini. Kalau anak kecil itu suruh sabar dengan jangan tergesa-gesa, kita ungkapkan yang enak itu sabar atau jangan tergesa-gesa. Kalau kalimat jangan itu seolah-olah akan mematikan katanya. Ya, mematikan suatu inspirasi. Atau misalnya ya, kita katakan misalnya orang itu, anak itu terutama ya, anak itu main-main.
kalau kita katakan jangan cepat-cepat, dengan pelan-pelan. Kan lebih bijak yang pelan-pelan daripada jangan cepat-cepat. Dan juga contoh-contoh yang lain banyak lah ya. Tapi lihat di sini, kenapa kok kalimatnya la tusyrik billah, jangan syirik. Perhatikan yang namanya setiap manusia kan semuanya terlahir dalam keadaan fitrah. Kullu maulutin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Berarti semuanya manusia yang terlahir itu dia mengakui siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang terlahir itu sebenarnya fitrah itu kata para ulama, yaitu ada kecondongan atau kecenderungan untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah. Itu pada dasarnya manusia. Jadi kalimat kullu maulutin yuladu alal fitrah, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, maksudnya sebenarnya pada diri manusia itu ada kecondongan untuk tunduk kepada Allah. Nah, karena pada dasarnya manusia itu di atas fitrahnya, yang berarti fitrahnya manusia adalah bertauhid, berarti suruh menjaga tauhidnya, dan cara menjaga tauhidnya apa? Jangan terjerumus kepada syirik. Makanya Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Hei anakku, jangan kamu syirik. Kenapa? Pada dasarnya kamu sudah bertauhid. Nah, di sini ada uslub tadi, uslub tarhib, peringatan. Kamu adalah orang yang bertauhid, maka jangan kamu syirik. Dan ini perkara yang paling pokok. Karena manusia dia aslinya bertauhid. Jaga tauhid itu. Makanya Nabi SAW pun ketika mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, kan Nabi mengatakan fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Perhatikan di sini. Nabi mengatakan setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Mengapa tidak dikatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Islam? Karena memang Allah yang telah menjadikan Islam anak tersebut. Jadi pada dasarnya dia Islam, sehingga butuh dijaga saja, kan gitu. Butuh dijaga Islamnya, butuh dijaga fitrahnya. Maka di sini dalam rangka menjaga fitrah perlu adanya tarhib, la tusyrik billah. Jangan kamu sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang 13. Satu lagi. Yaitu inna syirka a'dhamud dunubi wa akhtaruha. Wa huwa a'dhamu ma nahallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Dari ucapan Luqman ini, inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik adalah kedzaliman yang besar. Ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar dan paling berbahaya. Perkara terbesar yang Allah Subhanahu wa taala melarang manusia agar jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Makanya di sini Luqman pun ketika memberikan nasihat itu benar-benar mewanti-wanti anaknya. La tusyrik billah, lalu diberikan uslub tarhibnya. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik benar-benar kedzaliman yang besar. Karena kekafiran yang terjadi pertama kali di dunia ini yaitu kesyirikan. Kata Nabi SAW di dalam hadisnya, baina Adam wa Nuh asyratu qurun kulluhum alal fitrah. Antara zaman Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 generasi, 10 kurun, ada yang mengatakan 10 abad. Tapi yang rajih maksudnya 10 generasi antara Adam dengan Nuh. Berarti anaknya Adam,
anaknya lagi, terus sampai Nabi Nuh. Ada 10 generasi. Kata Nabi, kulluhum alal fitrah, semuanya di atas fitrah. Ya, semuanya di atas fitrah. Maksudnya apa? Mereka masih menghambakan diri kepada Allah. Apa enggak ada dosa, enggak ada maksiat? Ada. Dan kita lihat yang namanya anaknya Adam saling bunuh-membunuh kan. Itu maksiat, itu dosa. Dan itu dosa besar. Tapi itu kekafiran bukan? Bukan. Kesyirikan bukan? Bukan. Dosa membunuh kan perkara yang besar. Kalau di kita orang membunuh bisa saja dihukum sampai sekian tahun. Ya, apalagi orang yang membunuh dengan sengaja dipotong-potong, dicacak-cacak, masukin karung, buang di mana misalnya. Itu hukumannya besar. Di atas 10 tahun yang jelas, mungkin di atas 15 tahun. Atau kalau enggak mungkin dimasukkan Nusa Kambangan sekalian. Intinya itu perkara yang besar. Tetapi apakah itu kesyirikan? Itu belum sampai tingkatan syirik, belum sampai tingkatan kufur. Makanya ketika ada dosa itu Nabi masih mengatakan mereka semua di atas fitrah. Kenapa? Dosanya belum seberapa. Baru di zaman Nabi Nuh mulai muncul kesyirikan, dan ini yang paling berbahaya. Sehingga adanya patung-patung Wad, Suwa', Yahus, Ya'uq, Ya, Nasr yang Allah sebutkan dalam surat Nuh, itu menunjukkan munculnya kesyirikan di zaman-zaman mereka ini. Sehingga patung-patung mereka akhirnya disembah-sembah, diminta-minta, dijadikan sebagai Tuhan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sampai harus mengutus Rasulnya Nabi Nuh. Sebelumnya enggak ada Nabi, enggak ada Rasul. Kata para ulama, karena Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul sebelum Nabi Nuh. Karena beliau adalah Rasul pertama. Buktinya apa? Di dalam hadis yang panjang tentang syafaat, jelas di sana disebutkan. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka butuh agar disegerakan hukuman atau disegerakan keputusan. Mereka kan lari menuju Adam, kemudian menuju Nuh. Ketika menemui Nabi Nuh, manusia bilang, "Ya Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rusul." Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama. Kan sudah jelas kalimatnya. Oh, kalau begitu Rasul pertama adalah Nabi Nuh, yang diutus oleh Allah untuk memerangi kesyirikan dan kekafiran. Berarti kesyirikan dan kekafiran muncul di zaman Nabi Nuh. Sebelumnya tidak ada dosa kesyirikan, tidak ada kekafiran. Meskipun mereka tadi melakukan dosa besar seperti pembunuhan, tetapi dosa-dosa itu belum Allah kirimkan Rasul. Begitu ada kesyirikan, ini paling bahaya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, kan gitu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah itu tidak akan mengampuni jika disekutukan. Makanya yang diingatkan pertama kali oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ini nasihat, innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kedzaliman yang besar. Berarti di sini berusaha mencegah anaknya dari syirik. Maka sekarang kita juga harus belajar di sini. Belajar dari kisahnya Luqman ini, faedahnya untuk kita. Anak-anak kecil zaman sekarang kesyirikannya itu luar biasa. Dari film-film yang ada, bayangkan. Mulai dari syirik besar, dari syirik kecil sampai syirik besar itu ada. Di dunia maya banyak sekali. Mereka mengetahui ada kekuatan-kekuatan, ya. Ada kekuatan-kekuatan mungkin di benda atau mungkin apa, coba dari mana mereka? Ya dari media-media itu, dari teman-temannya, kemudian sampai kepada kita. Karena mereka itu meyakini adanya hal-hal yang berbau syirik. Dari mungkin cuma kisah ceritanya kuburan itu ada pocongnya gitu ya. Keluar pocong misalnya. Itu anak dari mana? Pernah ada yang melihat? Kan enggak ada. Tapi anak mulai tertanam seperti itu. Sekarang yang kecil-kecilan sajalah.
Dulu barangkali kalau kita itu misalnya mau BAB, buang air besar, tapi jauh nggak ada tempatnya, kita masih di sekolah, suruh ngesaki batu kecil, batu tuh kasih, biar bisa menahan BAB-nya. Ini keyakinan seperti ini dari mana ini? Lalu ketika misalnya orang menunjuk ke arah kuburan, itu tolong itu harus diisap, itu harus dikelomot istilahnya. Ini yang seperti ini dari mana ini kan? Muncul yang seperti ini sejak kecil nih. Ketika sudah dewasa sih alhamdulillah sudah dihilangkan. Tapi itu kecil kita tertanam seperti itu, barangkali dari mana ini? Sampai akhirnya perkara-perkara yang besar mungkin terjadi. Karena saya punya teman yang ketika dia itu habis takziah, itu dia nggak mau masuk rumahnya melalui pintu depan, maunya lewat pintu belakang. Ini kan rumahmu, kenapa nggak mau masuk? Enggak, saya harus lewat belakang. Kenapa? Ya ini kata orang tua zaman dahulu. Ini kamu dapatkan dari mana? Pokoknya orang tua, kata orang tua gitu. Dan masih banyak yang lain kan gitu. Urusan hari, urusan ini dan itu. Meskipun syiriknya ada yang kecil, tapi juga ada yang besar. Kalau sampai berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bisa terjerumus kepada syirik besar. Maka itu yang harus kita perhatikan pada diri kita dan juga anak-anak kita. Jaga mereka. Kalau sudah mulai anak itu dewasa, anak mulai masuk SD agak besar gitu ya, kemudian mereka kenal yang namanya bintang ini, bintang itu, sio ini, sio itu. Kadang di kalangan artis masih terkenal yang nyaman seperti itu. Oh kamu beruntung, sio kamu sio apa sih? Nah, itu terkenal di kalangan mereka. Oh karena dia sionya sama dengan sio saya ini. Gak tahu Xiaomi atau siapa. Ini mereka masih, padahal mereka orang-orang kaya, tapi masih meyakini adanya hal itu. Dan itu kesyirikan. Ya sekalipun syirik kecil tetap saja kita harus waspada. Karena kalau orang perhatikan, kalimat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Di situ itu berarti innallaha la yaghfiru isyrakan, yang berarti itu umum. Kalau dari lafadznya ya, yang namanya isyrakan ini namanya nakirah atau isyrakan bihi nakirah. Nakirah sebelumnya adalah nafi. Ini yufidul umum kata para ulama. Berarti Allah tidak akan mengampuni semua syirik. Berarti bisa syirik besar, syirik kecil. Ini kalau dari lafadznya, makanya berhati-hati. Supaya orang itu tidak terjerumus kepada syirik, berarti jaga diri kita. Dan juga keluarga kita, orang-orang dekat kita. Karena ini perkara yang berbahaya. Bagaimana caranya? Kenali syirik. Oh ini syirik, oh ini syirik. Berusaha untuk menjauhi. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa fihi. Kita kenali yang namanya kejelekan bukan untuk dilakukan, tetapi supaya kita menjaga diri dari kejelekan tersebut, karena orang yang tidak mengenali kebaikan dari kejelekan, dia bisa terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini baru faidah yang ke-13. Faidah yang ke-14 dan berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.